Gue tuh suka bingung sama orang-orang yang masih main judi online. Sejauh ini, banyak pengakuan dari mereka itu menang terus. Emang bener, tapi anehnya, gue belum pernah denger orang yang jadi kaya gara-gara main judi online. Malah kebanyakan yang jadi bangkrut dan hidupnya hancur. Para pecandu judul, biasa ujung-ujungnya urusannya sama pinjol. Dan ada banyak juga yang sampai hancurin rumah tangga mereka. Dan kalian juga bisa coba lihat, di satu circle pertemanan, atau mungkin di tempat kerja, pasti ada salah satu yang main. Dan kalau ternyata banyakan kalahnya, banyakan ruginya, kenapa mereka tetap main? Bahkan sampai ada yang rela pertaruhin harta benda yang udah mereka kumpulin, udah mereka dapetin secara susah payah. Jadi di video ini gue mencoba untuk mendalami isi pikiran para pemain judi online. Kenapa sih mereka bisa begitu candu? Kenapa sampai sulit banget buat diberantas? Dan setelah gue research, ada penjelasan secara psikologis di balik keanehan ini yang bikin para pemain judul tuh susah buat lepas walaupun udah ngorbanin banyak hal. Yang pertama itu efek dopamin, yang analoginya begini. Dopamin itu adalah zat kimia yang ada di otak kita yang bisa ngasih sensasi senang yang luar biasa. Kayak contoh, ketika kita dapat hadiah atau postingan Instagram kita dapat likes yang banyak. Dan ini mirip sama ketika orang menang taruhan, bikin ketagihan. Padahal menangnya itu mungkin cuma sekali-sekali, lebih banyak kalahnya. Tapi mungkin otak kita itu terus nyari kesenangan yang sama. Dan ini yang bikin orang-orang kecanduan, yang akhirnya bakal ngebawa kita ke efek yang kedua. Coba deh lihat di lingkungan kalian atau orang-orang yang kira-kira main judi online. Mereka ngerasa seolah-olah udah tahu triknya, udah punya strateginya, jadi bisa kayak ngontrol permainan. Padahal kenyataannya hasil dari permainannya itu benar-benar random, nggak bisa diprediksi. Dan bahkan sebenarnya itu diatur sama bandar. Jadi mereka pakai algoritma untuk peluang kemenangannya udah disetting. Jadi dikasih menang dulu sedikit biar tertarik, sisanya bisa kalian tebak sendiri. Gak mungkin dong yang punya platform yang bisa kendalin semuanya itu mau kalian banyak menang, setor uang ke kalian. Pasti mereka para bandar yang menang. Yang ketiga itu gambler fallacy, dimana mereka percaya kalau peluang menang itu bakalan datang setelah kalah berkali-kali. Yang akhirnya karena tiga hal ini bikin kecanduannya jadi berlipat ganda. Jadi ada efek dopamin, ilusi kontrol, dan juga yang terakhir kepercayaan sesat. Jadi ketika orang udah kecanduan, itu bakalan sulit buat berhenti. Mereka bakalan terus main walaupun udah banyak ruginya. Dan kalau kita bahas judi, ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Mungkin dari segi mental dan mindset ya. Kalau orang kaya, jarang banget gue denger mereka itu main judi yang online. Mereka lebih suka yang offline. Ya pastinya ini di luar negeri ya. Di negara-negara yang melegalkan judi. Kayak yang paling deket di Malaysia atau Singapura. Orang kaya sering berjudi sebagai bentuk hiburan. Jadi biasanya mereka jalan-jalan ke luar negeri sekalian ke tempat yang ada kasinonya, yang memang udah dibajetin, memang udah ada alokasi uang dinginnya. Yang kedua itu cari adrenalin dan tantangan. Mereka itu sering cari sensasi dan adrenalin yang dihasilin dari main judi itu. Terkadang tantangan dan kompetisi juga jadi motivasi utama. Buat mereka ini cuma game. Terkadang buat mereka main dalam jumlah yang gede bisa jadi salah satu cara buat nunjukin status sosial, kekayaan mereka. Dan bahkan gak jarang buat mereka itu ketemu relasi atau malah jadi networking di sana. Orang kaya mungkin punya keterampilan manajemen resiko yang lebih baik karena mereka udah terbiasa mengelola kekayaan mereka atau mereka punya investasi. Dan orang miskin biasanya punya motivasi yang berbeda dalam permainan judi ini. Seringkali mereka anggap kegiatan permainan judi online ini sebagai pelarian dari tekanan atau masalah yang mereka alami sehari-hari. Harapan buat menang besar itu bisa ngasih perasaan kebahagiaan sementara, senang yang sesaat, yang bisa ngalihin pemikiran mereka dari masalah-masalah yang ada. Gak sedikit yang nganggep judi online ini itu sebagai side hustle, kerjaan sampingan,
karena punya harapan buat menangin jackpot yang gede. Buat mereka ini sangat menggiurkan ya, apalagi kalau lagi dalam kondisi susah keuangan. Jadi mereka ini mikir kalau judi itu sebagai shortcut, jalan pintas buat keluar dari kemiskinan. Mereka punya satu kekurangan yang cukup fatal. Seringkali banyak yang nggak sadar, banyak yang nggak bisa mengukur soal peluang untung atau ruginya. Misalnya, dari kemarin-kemarin udah rugi terus tuh, udah kalah 200, 300, 400. Hari ini menang 150.000. Ya mereka anggapnya itu untung. Dan balik lagi ke permasalahan kecanduan ini. Setelah ngeriset dari beberapa sumber, gue nemuin satu metode yang menurut gue cukup ampuh buat ngatasin kecanduan ini. Berhentiin kebiasaan buruk itu susah banget. Analoginya gini, kalian itu disuruh nyabut pohon gede yang udah tua, yang udah puluhan bahkan ratusan tahun, yang akarnya tuh udah kemana-mana. Pohon ini adalah kebiasaan buruknya, dan akarnya itu sumber utama dari kebiasaan buruk itu. Bisa dari pola pikir, lingkungan, dan rutinitas yang dilakuin sehari-hari. Dan kita mulai ke step pertama dari metode breaking habit ini. Kita bisa mulai dari pemicunya dulu. Kita bisa cari tahu entah situasi, emosi, atau waktu-waktu tertentu yang bisa ngedorong itu buat main judi online. Entah itu bosen, stres, atau punya banyak waktu luang. Dan kalau udah tahu pemicunya, step kedua itu adalah pengganti, substitusinya. Tergantung dari pemicunya tadi. Kalau karena banyak waktu luang, bisa cari hobi yang lebih bermanfaat, kayak olahraga, baca buku, atau punya hewan peliharaan. Tapi kalau karena motifnya butuh uang, harusnya bisa diganti dengan kegiatan yang mengasah kemampuan. Contoh, kalau senang untuk ngulik-ngulik elektronik, gadget, kalian bisa belajar cara untuk servisnya, yang mana bisa dipelajari dari banyak sumber. Contoh, kalau kita ketik di YouTube, cara perbaiki laptop yang rusak, itu tuh langsung muncul dengan berbagai kerusakannya. Jadi untuk step yang ketiga ini, bisa mulai dari hapus atau blokir segala aplikasi yang terkoneksi sama judi online. Jauhin lingkungan yang bisa mendorong buat balik ke judul lagi. Bisa diganti ke circle yang lebih berhubungan sama hobi atau aktivitas yang lagi di-build. Dan step yang terakhir, itu evaluasi. Pastinya ini dengan kesadaran penuh ya. Bisa mulai dari tulisin manfaat yang udah didapetin dari berhenti main judi online. Misalnya, jadi punya alokasi lebih buat investasi, atau jadi punya waktu luang yang lebih produktif. Dan ini harus dievaluasi sesering mungkin, biar jadi alarm buat pengingat juga. Biasanya, butuh 21 hari buat ngebentuk kebiasaan baru. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang masih kecanduan, masih main judi online. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan mereka juga. Gue Parjus Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.